Ada satu pertanyaan yang sulit sekali saya jawab, sangat sulit. Pertanyaan itu adalah, kapan terakhir kali saya mengkhawatirkan hidup saya? Kapan terakhir kali saya merasa takut? Sebentar, saya coba ingat-ingat ya. Sulit sekali saya jawab. Saya tidak ingat kapan terakhir kali saya mencemaskan masa depan saya, mencemaskan hidup saya. Karena saking nyamannya pikiran dan hati saya, saking saya percayanya dengan pemeliharaan Tuhan, jadi ya maaf, saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Udah saya coba-coba ingat kapan terakhir kali saya merasa cemas, tapi sulit sekali. Mungkin 7 tahun yang lalu lah. Tapi itu kadarnya juga cuma 20% dari kebanyakan orang-orang. Selebihnya ya saya merasa sangat tenang. Gak ada sama sekali pikiran ketakutan atau kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, dan lain-lain. Halo, saya Vita Mansyah Trainer, dan saya punya pesan dari malaikat buat kamu. Berhenti menilai dan berlatihlah menerima orang lain sebagaimana adanya. Itu pesannya buat kamu. Orang lain tidak akan berubah hanya karena kamu mikirin dia terus. Tapi kalau kamu berusaha untuk menerima dia apa adanya, maka kamu kembali ke jalanmu. Karena saat kamu menolak atau menilai apa yang dilakukan atau dikatakan orang lain dan kamu gak terima, batinmu gak damai. Pikiran maunya mikirin itu terus karena kamu gak terima sifat dia. Sadar yuk. Tugas kita sebagai manusia adalah memelihara pikiran-pikiran dari hal yang kita inginkan. Memperjelas apa yang kita inginkan di dalam benak kita. Dari situ kita mulai membangkitkan kemampuan mencipta dalam diri kita. Membangkitkan salah satu hukum yang paling kuat di semesta, yaitu hukum tarik-menarik. Tapi itu baru permulaan. Kita pahami dulu bahwa pikiran dapat mewujudkan semua yang kita pikirkan. Tahap keduanya merasakan, mengatakan, dan action. Saya mau cerita miracle saya ya. Beberapa hari yang lalu ibu saya bikin bubur kacang hijau. Itu kesukaan saya juga. Tapi setelah 2 hari saya belum sempat makan dan udah aja lupa gitu aja. Udah gitu besoknya kakak saya ngajak saya ke rumah Pak RW. Itu udah hampir mau buka puasa. Pas pulangnya kami ngelewatin masjid yang lagi ada bagi-bagi takjil gratis gitu. Terus ada mas-mas bawa baki. Jadi ada yang baru bikin kolak. Nah, mas ini nawarin ke kami. Padahal kami gak kenal siapa dia. Terus kakak saya ambil 1. Dan pas udah di rumah saya coba kan. Kamu tahu isinya apa? Iya, isinya kolak sama ada juga nangka dan kacang hijaunya. Dan itu tuh enak banget. Jadi saya makan dan saya langsung bilang dalam hati, Tuhan so sweet banget, terima kasih. Saya mau cerita miracle saya lagi. Jadi kamar saya itu ada di lantai 2, ada balkonnya juga. Dan balkonnya menghadap jalan raya di depan rumah saya. Jalannya nggak besar sih, cukup untuk 2 mobil. Udah 5 tahunan, balkon kamar saya itu lampunya mati, jadi gelap kalau malam. Nah, kan kakak saya itu menjabat sebagai ketua RT. Jadi pas ada informasi kalau di daerah kami akan dipasang 2 lampu yang besar, lampu di jalan gitu. Nah, tadinya
mau dipasangnya itu sebelah sana, sekitar 7 meter lah dari rumah saya. Tapi karena satu dan lain hal, nggak jadi di situ. Jadinya di mana? Nih, lihat foto ini. Ini saya ambil foto dari balkon saya. Iya, jadinya ada di depan rumah saya, di depan garasi tuh. Dan balkon saya jadinya terang benderang setiap malam. Jadi nggak usah beli lampu. Tuhan itu luar biasa ya. Kamu mau impian kamu jadi kenyataan dan sering dapat miracle seperti saya? Saya kasih tahu rahasianya ya. Perlu rajin menulis setiap kali kamu dapat miracle. Bebas mau di buku tulis atau di memo HP. Pokoknya kamu tulis atau catat setiap kali kamu dapat keberuntungan atau miracle. Biasanya saya tulis di buku tulis. Sekarang udah ada 800-an miracle. Kamu wajib memahami mekanisme alam semesta atau cara semesta bekerja kalau mau impian kamu lekas menjadi kenyataan. Ada 2 sistem yang bekerja dan saling berhubungan, yaitu getaran vibrasi kamu dan mekanisme semesta. Penjelasannya begini, saat kamu sering merasa baik atau feel good, kalau kamu melatih pikiran dan hati kamu untuk fokus kepada hal-hal yang kamu sukai, maka getaran kamu ini membuat semesta mempercepat terwujudnya impian kamu. Speed atau kecepatan dari semesta tergantung dari getaran vibrasi kamu, yaitu apakah kamu fokus pada hal-hal yang kamu sukai atau pada hal yang tidak kamu sukai. Ternyata tidur malam itu sangat penting. Saya mau sharing pengalaman saya. 5 tahun yang lalu saya pernah menstruasi berkepanjangan. Saya pikir kok nggak berhenti-berhenti ya, berbulan-bulan. Akhirnya saya cek ke dokter, sampai USG. Ini ya, ini nama saya, lalu 38 tahun, ini 2018. Dari hasil ini ternyata nggak apa-apa, saya hanya dikasih pil KB dan perlu diminum setiap hari di jam yang sama selama 28 hari kalau nggak salah. Setelah itu normal lagi menstruasinya. Lalu saya googling dan ternyata penyebabnya adalah kurang nyenyak saat tidur dan jam tidur yang nggak bener. Karena saya suka trading, jadi waktu itu nggak bener tidurnya. Akhir tahun kemarin sama awal tahun ini tidur saya oke, tapi udah jarang menstruasi ya, sekitar 3 bulan sekali dan itu juga sangat sedikit. Lalu 1 mingguan ini saya coba bantal Aura Rich. Bantal ini untuk bantal terapi ya, khususnya untuk yang susah tidur atau insomnia. Bantal ini isinya bulu angsa dan ada batu kristalnya juga. Nah, setelah seminggu saya pakai bantal ini, ternyata di hari ke-6 saya udah sangat mengantuk jam 8:30 malam, makanya saya nggak live ya kemarin. Terus ternyata saya juga menstruasi seperti waktu itu saya normalnya kayak gitu. Jadi bantal ini sangat membantu kesehatan saya, tidur saya juga sangat pulas, dan yang pastinya sesuai ya, namanya juga bantal Aura Rich. Kualitas tidur kita itu sangat menentukan juga banyak tidaknya pikiran negatif kita. Kalau malam ini misalnya tidurnya kurang nyenyak, maka besok kita akan berpotensi berpikir negatifnya lebih banyak daripada kalau kita tidurnya nyenyak. Bisa nggak impian cepat menjadi kenyataan? Halo, saya Vita Mindset Trainer. Kita bahas yuk tentang hal tadi. Kamu coba aja. Kamu tanam benih tomat, masukin ke tanah. Lalu kamu tutup tanahnya dan lihat apakah besok atau lusa kamu sudah menuai buah tomatnya. Ayo, bisa nggak? Kebanyakan nggak bisa. Tapi di India saya tahu ada cerita orang yang bisa melakukannya dalam waktu beberapa jam.
karena memang sudah melatih dirinya sehingga kekuatan fokus dan kekuatan merasanya itu sudah baik. Tapi untuk sampai di tahap itu juga memerlukan proses dan waktu. Kalau kita ya berapa minggu baru buah tomatnya bisa kita petik. Sama dengan impian, yang perlu dilatih itu kesabaran dan proses terus mencipta. Oke, kamu sudah menanam, kamu udah tahu impian kamu apa, lalu dalam keseharian kamu terus menerus mengafirmasi, merasakan feel good, berbuat kebaikan, dan percaya bahwa impian kamu memang sedang diciptakan oleh semesta. Kamu tahu istilah sedia payung sebelum hujan? Nah, teknik-teknik loa yang saya sharingkan di sini itu namanya sedia payung sebelum hujan. Di mana kita mempersiapkan diri kita untuk memiliki kesehatan mental, kesehatan pikiran, kekuatan intuisi, kekuatan hati, kekuatan fokus, kekuatan iman, sehingga jika semuanya sudah kita perbaiki dan tingkatkan, maka semua kekuatan tadi akan membantu kita untuk dapat mencipta dengan lebih cepat, speednya lebih cepat, kecepatan terwujudnya jadi lebih cepat karena kita memperbaiki diri kita secara keseluruhan. Sedia payung sebelum hujan juga berarti dengan kita melatih diri kita dalam keseharian, kita jadi siap saat kita menghadapi suatu tantangan atau suatu teka-teki kehidupan atau masalah. Kita udah siap duluan, kita jadi tahu, oh saya harus berpikir begini sehingga nanti saya menemukan solusinya. Semangat!